Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Pada kali ini saya akan menyampaikan pengajian Gus Baha, yang mana beliau pada kali ini akan menjelaskan tentang ijazah agar menjadi seorang wali. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti, mari kita simak apa yang akan disampaikan oleh beliau, guru kita Kiai Haji Bahauddin Nursali. Selamat mengikuti. Mana kayak ijazah jadi wali, sak jamin mesti jadi wali asal kayak kuat. Gue sedino gue cumangan, syukur-syukur patang mulut dino cumangan. Kemungkinannya loro, wali atau mati. Apa jadi wali gitu loh, mati. Tapi itu bagus. Bagusnya adalah umpama lauto bakal ardo haramun. Andai kan bumi ini semuanya haram, maka yang kamu makan tetap halal karena kamu makan nunggu kadar darurat. Dan kita secara kaidah ad-darurat tubihul mahzurat. Jadi misalnya kue nak ramangan mati, anane daging asu atau anane dadang, halal dong, halal karena darurat. Itu juga umpama zaman akhir benar-benar kabeh haram terus manganem kadar apa darurat, maka otomatis halal. Maka kalau halal terus otomatis jadi wali. Problemnya isra bakat wali, ramangan lesu, bojo ra kumat, anak ra kumat, segremang-gremeng jadi isra bakat wali. Jadi semuanya biasa wae. Mergo wis ra ono pilihan. Kayak gue kan ngerti rakat sitok, kayak uang sering dalail ya apik, tapi biasanya dalail so ngapangop serapati kerumat kabeh keluargane. Biasanya tahu dalail ya men mangan itu terus zaman akhir seripot. Lah sing apik piye kudu rapi biasa wae lah, biasa wae. Sing bakat dalail iki monggo ora bakat ya monggo ora ambisi dadi wali, soal urip dengan oke urip ngenteni mati, eksperimen ngenteni swarga neraka, menak ning neraka ngenteni mlebu apa? Swarga. Lan ning swarga ngenteni wa khamisuha utawi kaping 5 khamsun niku ngene ya ro ningali sapa wong anasa ing manusa kula mesti ditingali kot najo ingkang teman-teman selamat sapa anas. Melihat orang lain tuh semula selamat, kholasu tegese selamat sapa wong minal halaki sang rusak. Ikhusni muamalati ing korona api muamalatin nas mawoi sertane Allah. Tapi waya rola ningali sapa wong nafsu ya wa dhewe wong ditingali kot halakat ingkang teman-teman rusak apa nafsu. Melihat orang lain itu selamat, tapi melihat dirinya enggak selamat. Sama itu untuk melawan egonya, untuk melawan takaburnya. Cara melawan takabur ya misalnya melihat orang lain itu selamat, melihat dirinya itu tidak selamat. Tapi itu tadi sentuh ini dalam konteks melawan takabur. Ya seorang lagi ini hanya dalam konteks melawan apa? Takabur. Tapi kalau kamu punya perasaan itu kemudian malah suudzon biar pangeran, kemudian hidup kamu tidak pernah syukur, maka tidak boleh. Tetap kita nambah alhamdulillah jadi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Perasaan kita dengan Allah adalah matur nuwun Gusti jenengan kok maringi hidayat kula. Umpama mboten jenengan paringi hidayat kula tidak mendapat hidayat. Jika kita juga tidak boleh berlebihan melihat orang lain benar, kita sendiri yang salah. Kalau berlebihan juga tidak boleh, nanti takutnya kita tidak pernah syukur. Tapi melihat orang lain salah kita benar ya nanti jadi takabur. Bolak-balik sebenarnya biasa guys. Ya kok sampean iki biasa gak jelas. Merasa bener ya ora, ngerasa salah ya ora, soal wae mangan-mangan, wae rokok-rokok, wae angop-angop wis ngerti-ngerti mati gitu ya. Karena apa ya? Wong ra bakat wali kadang-kadang angel gak mau ngono dadi ya angel. Nak wong bakat wali kan sing biat ya gampang, baduke sono nure dadi ana alamat. Karena tadi kalau terlalu kula bolak-balik kan ana wong khusyuk waroi. Angga ketemu kalau astagfirullah Gus dunia wis rusak. Muni astagfirullah tapi ngukumi wong liya rusak. Bodoh rusak dhewe bodoh. Karena isra bakat wali. Ada orang yang selalu merasa syukur. Alhamdulillah aku di bojo, di duit ngene. Keterusan melete. Syukur nek keterusan ya dadi melete. Sopan nek keterusan jadi frustasi. Jadi angel jam urip ku manjenan. Tapi nek biasa ngene iki ra ono hukume. Mergo hadayan itu apa era ada ke pangeran itu jenenge hadayan rontok hadayan itu sak ngisore majrun pas malah penak mergo apa ya mau urip mau ngenteni napa mati
Ini penting kalau terang no. Imam Ghazali sering mendakwakan, misalnya Abu Dzar punya pendapat apa, falam yakun ahadun nasohaba, semuanya tidak kayak Abu Dzar. Kamu jangan kira yang dikatakan Abu Dzar semuanya harus kamu lakukan dari Imam Ghazali, karena tidak semua sahabat cara berpikir kayak Abu Dzar. Begitu juga tentang Umar, tentang Utsman. Makanya dari Imam Syafi'i, qaulus sahabi laisa bihujjatin. Dawuhnya sahabat itu bukan berarti harus hujjah yang mengikat. Bukan karena tidak benar ndak, tapi karena piye-piye sahabat itu ya kebaikan sing kebetulan menjadi jatah atau malakah atau wataknya masing-masing. Kayak ngaji saya tadi malam, Abu Bakar ditakdir kebenaran tertingginya dalam husnul adab dan layyinul janib, orangnya sopan, rafiqul qalbi, hatinya halus. Tapi nyatanya ketika Rasulullah Abu Bakar sudah Islam, tidak ngalah cukup, tidak iktifak dengan Islamnya Abu Bakar, karena masih disiksa, diintimidasi oleh orang kafir. Tapi Rasulullah ketika melihat kegagalan Umar, petarungnya Umar, Nabi dengan Umar masuk Islam, dan Nabi tentu tidak ingin Umar terjadi lemah gemulai. Oh coba saiki preman pasar tobat terus nyapu masjid, wah ya repot. Sajane tetap neng pasar, sing saiki gak jogo wong sing ganggu wong neng pasar. Ya, tapi problemnya misalnya ngono tenan kumat meneh. Dari sakit. Tapi sajane terus neng masjid itu apa? Wong selawase ganggu wong kok bareng tobat terus nyapu masjid, tetep ora wong sopan. Bareng ora sopan terus tingkat garange hilang, bareng repot. Dhisik orang ngono, tapi dhisik iku Umar bareng dekne masuk Islam tenan. Omahe Bujal bulat ditoroke ganggu Rasulullah Muhammad tak bacok. Waduh diparani. Akhirnya sing dhisik ganggu Nabi terang-terangan, saiki sing ganggu delik. Bareng delik fasta bima tu'maru wa arid anil musyrikin. Terus Nabi wan. Umpama Umar Islam terus alus pisan ke Abu Bakar, menurut batin Nabi lah tak gowo. Aku wis duwe Abu Bakar, kira-kira pikirannya Nabi ngono. Preman tobat biasa ganggu neng pasar, bareng tobat neng masjid nyapu. Penggantinya wis neng pasar meneh. Paham? Tapi nanti ini temen neng pasar tulisi soleh baru. Gawe jaket apa? Orang soleh baru siap mengamankan pasar. Jos kan? Ya tapi tobat lamat-lamat ngene iki potensiku. Bareng dia tobat atau di duit karo anak buah iku mel-melane kok di duit. Ah balik neh. Angel-angel, sementing tobat sebenarnya, yang penting tobat. Cuma saja ini standar tobatnya tidak seperti itu. Tapi ya yang penting tobat lah, masjid-masjid lah, masjid-masjid kiai lah, sementing tobat. Tapi sebetulnya tidak seperti itu. Dulu ketika siapa itu Wahsy tobat tuh gitu, dia ditakdir orang yang membunuh Hamzah habun nasi ilah Rasulillah. Terus dia bersumpah saya akan membunuh orang paling dibenci Nabi dan yang paling merugikan Islam. Ini ditakdir materi Musailamah Al-Kadzdzab. Dulu ketika Khalid jadi panglima perang, dia juga yang menjadikan perang Uhud wong Islam kalah. Terus dia bersumpah ingin jadi panglima yang cakap untuk memenangkan pertarungan umat Islam. Jadi fair. Nah, ini mau preman pasar bareng tobat nyapu masjid terus sopan, garangnya hilang. Ya semoga ditompo pangeran ya apik tobat. Tora aku kok jadi pemandu takon yang pasar. Tapi masalahnya mau potensi kumat orang. Obat itu ya loro. Ini biasa wae. Sementing saya ulang lagi ya. Dewi Imam Ghazali dalam Maqalatus Sahabah. Tidak semua sahabat kayak Abu Dzar. Tidak semua sahabat kayak sebenarnya gini. Kebaikan selalu kebaikan. Meskipun ada sahabat yang nggak seret dengan kebaikan itu. Misalnya Hakim bin Hizam. Itu pernah nyuwun sewu untuk murahan mentalnya, pernah minta Nabi dikasih, minta kedua dikasih, baru minta ketiga Nabi agak duko, tapi ya duko didik tentu Nabi karena orang yang luar biasa, duko didik, takdik, makanya bahasa Arabnya duko itu takdik, sawangannya duko tapi niatnya marai toto kromo, makanya bahasa Arabnya duko itu apa? Takdibun, marai toto kromo, jadi ada bayu adibu tadi. Terus Nabi ngendikan, ya Hakim, dunia itu memang enak, jadi nak ono wong seneng dunia terus jaluk-jaluk wajar jadi dunia enak, tapi nak gue jaluk terus sebenarnya akhirat kaza wa kaza maksudnya terus masyur suara duit daging raine terus gini Nabi pokoknya sempat mengingatkan. Terus Hakim fawawah saya tidak akan minta selawas-selawas. Hakim bin Hizam ini bareng sepuh ini beberapa kali dikarang Abu Bakar ditawani duit dan jika Umar gitu.
Bahkan ini ketika sepuh kadung numpak onto, petite ceblok. Iku pemuda-pemuda do mlayu kepen njupukno ndekne ora gelem. Mergo aku wis janji mbek Nabi ra bakal minta apapun. Masuk sekedar minta tolong petite ceblok. Tapi tidak semua sahabat seperti itu karena tadi nak keterusan ra tau jaluk konco, jaluk wong, jaluk keluarga. Engko nang jebule koyok wong liya. Nak koyok wong liya ora ono muanasah, ndak ada keasikan berteman. Akhirnya misalnya korek, kang jupono korek ra gelem jupuk dhewe. Apa misalnya bertamu gone wong berhubung ngongkon jupuk asbak sungkan beli asbak dhewe malah mlebu kamar wong. Wah berkara beli asbak. Pokoknya apa-apa nak berlebihan iku ae lha ngandel kula. Nek jagongan berlebihan ae akhirnya ngrasani wong. Ra gelem jagongan kok atine ujug. Wong kok jagongan ae kaspo hazayan. Wong nganggur kabeh sing bener ya aku tengok-tengok malah dosane ujug. Wis biasa wae lho biasa. Sampeyan wis bener. Ya sesuai kelasmu maksudnya soalnya. Oh urip menawa. Apa iki pangerane apa ning donya di urip wonten Gusti. Lah rencana niki bener kada rencana kan alam rubiati ka urusan tentang jenengan. Insyaallah sedap tas pinter ya jong. Tapi ada kok ning donya apa? Mata Indonesia Gusti ben piye sejahtera makmur. Malah dikocok. Memang kamu dunia apa? Dunia rencana aku tak rusak ada gua. Biasa wae, apa? Kecuali ngene, kepengen sujud Gusti. Nah tapi ada kepengen makmur. Biasa Bani Adam agak makmur malah ra gelem sujud. Nah, itu insyaallah enggak pangeran dimaklumi. Karena pangeran wis yakin, wis pirsa banget tak manusia itu butuh fasilitas. Mulane Nabi Ibrahim bakas dunia kuwi rawani, ora bakas dunia kebutuhane manusia. Mulane kula yakin, hakul yakin ora ono nabi kaya Nabi Ibrahim. Mulane diparingi bonus iku ono nabi paling afdal iku juriyae Nabi sinten Ibrahim. Nabi Ibrahim hubungan dengan pangeran luar biasa. Bakas dunia rawani mergo dunia iku ora disenengi pangeran. Ora bakas dunia kebutuhane Bani Adam. Mulane ning redaksi donga cek apike. Rabbana liyuqimus shalah Gusti. Kepengen kula anak turun kula sementing sholat. Tapi kula lagi ngerti anak turun kula itu ya mesti rada seneng duit. Mesti butuh duit. Iku butuh duit, butuh rezeki maksudnya. Terus mulane diterusna Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarah. Jadi kepingine kula penduduk Mekah nggih salat Gusti. Itu tujuan utama mereka salat. Tapi mereka kan butuh perangkat duniawi. Maka sementing mereka salat dulu. Lalu tolong fasilitasi perangkat duniawi. Niku warzuqhum minas samarah. Mulane kena kepen anak saleh ngono to Gusti, lha kepen anak putu hafid. Tapi timbang hafid arep-arep disamone tiyang nggih sukani rezeki. Maksudnya mendapati orientasine ngedol Quran. Tapi aja diwalik langsung paring ngono sugih Gusti. Nak sugih ben saged ngaji. Pangeran ra seneng, pokoke bangsa dunya disebut sik gak seneng. Makanya Ibrahim menyebut Rabbana liyuqimus shalah dulu. Bareng liyuqimus shalah terus Ibrahim realistis bahwa manusia itu butuh rezeki. Makanya saya tuh nggak suka sama orang tasawuf jujur, Bang. Yang berlebihan, yang tanpa fikih. Orang harus ngeritik sama orang tasawuf yang nggak suka fikih. Harus dikritik, Bang. Tapi ngeritik ke Jokowi aku, nah aku kualat. Karena kalau orang tasawuf berlebihan itu adalah ngomong duit itu izin, ngomong rezeki ya izin, mereka barang dunia itu berlebihan. Mereka lupa bahwa para nabi itu membicarakan uang, tapi KB itu dienggo dasaran membackup agama. Jadi contoh paling gampang Rabbana liyuqimus shalah, supaya mereka gelem salat Gusti. Terus faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarah. Maka tolong Gusti, orang itu senang ke Mekah. Senang ke Mekah kemudian saking senengane Mekah dadi rezekine wong Mekah. Ya sudah. Jadi Ka'bah kaya apa sakral, tapi Nabi Ibrahim ngerti kersane Gusti seneng tawaf. Engkau terus dia seneng tawaf sering ke Mekah terus ya tadi kalau banyak orang ke Mekah kan banyak transaksi dan itu otomatis jadi rezekinya orang Mekah. Makanya saya pas haji niku kalau sering belanja. Jadi boros sunat itu ya pas ibadah haji. Ben jadi rezekinya ahli napa? Mekah kayak apa? Jadi kadang umrah boros ya. Gayane itu nak takbir ikhwanus sayatin. Medit ya ikhwanus sayatin, ora trimo kancane dulure malah. Dadi boros iku kancane setan. Nah medit dulure. Milih iki. Ayo milih dulur apa kanca? Apa sejenis? Jadi ku pengen.
Mulane kula untuk ijazah tapi aja mergo ora bakat wali. Nek ora bakat wali kok terus ora diwales oleh pangeran. Biasane kadung mbok tawakal tiba-tiba ora pangeran. Mergo makome ora tawakal ora wali. Mulane nek ora wali biasa wae. Ada ijazah dari seorang kiai itu malah lucu. Nak bojone Mekah dari ini kiai itu. Nak ditawani wong pertama kita orang ini fakir ojo tawar. Anggap bae ngergani kota Mekah. Piye-piye ana warsipun minas samara. Jadi intinya Nabi Ibrahim kepengen sirkulasi orang ke Mekah ya jadi rezekinya wong napa Mekah. Nanti kalau pas haji, pas umroh niku konangan ngandel kula. Tapi ya bisa lewat sedekah, bisa lewat apa? Transaksi. Itu pangeran. Jadi saya ini kadang orang tasawuf mau bagas duit. Ya sementing tawakal. Pangeran dewi kadang nyifati dzat itu masalah pakana. Iku Allah nak nyifati dzat wa huwa yut'imu wa la yut'am. Pangeran zat sing maringi mangan. Tapi wong tasawuf cek sombong bagas mangan iku isih. Padahal Allah nyifati dzat wa huwa yut'imu. Allah ku zat sing ngekeki mangan. Makanya bisa saja kita jadi wali itu mergo pas mangan. Matur nuwun Gusti kula saged mangan. Sok glegeken iso gagah. Ora mangan yo lemes tenan. Nak lemes sing elek tambah elek, sing ganteng kan ketok elek nek jeneng wong lemes iku. Akhirnya permangan syukur, alhamdulillah Gusti ganteng kula terjaga karena permangan. Nggak usah ngelek, Gusti permangan gagah Gusti. Cara dinyak kula elek jatuh wong nggih. Semua sak muni-muni lah. Sementing itu jadi syukur. Makanya kata Imam Syafi'i, orang tasawuf yang tidak fikih itu bahaya sekali dalam agama. Sampai masyhur itu ngendikan ulama-ulama, man tasawwafa wa lam yatafaqqah iku tazan dako, tapi wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf iku mu'tafassaqah. Orang hanya tasawuf tapi tidak ngerti fikih itu menjadi kafir zindik. Kalau fikih tidak tasawuf itu hanya menjadi fasik. Fasik itu gagal, tidak jadi kafir. Karena kalau terlalu tasawuf tidak fikih, semua aturan agama itu diruntuhkan oleh keinginan dia jadi wali. Bakas mangan isin, bakas dunia isin. Padahal Allah biasa menyifati dzati, aku itu zat yang maringi mangan. Coba li'ila fi Quraisyin ila fi mihatas syita'i wasayf falyabudu rabb hadzal bait. Wes wong Quraisy ki ora sampe mikir dhuwit, sing penting nyembah pangeran sing rabb hadzal bait. Pangerane betu kok. Pangeran iso apa? Allah nyifati dzati allazi at'amahum min ju' sing maringi panganan. Tapi tasawuf isin batas bang, enggak saya itu gak cocok. Boleh ora cocok. Kecuali dia ya tasawuf ya fikih. Utara kabeh kowe kowe ora tasawuf ora fikih, wis malah mau dikritik apanya coba. Ibaratnya diutangi ora apa-apa, ditake ora apa-apa, tiba ora dikasih. Bingung enggak malaikat ngadep dulu. Ya cara malaikat ditakoki. Saya itu wajib ngurutang ta ora? Wajib wong diutang. Lah yo, lah wajib dilakoni itu ora di duit. Tetapi wajib, ya wajib. Kayak gue ini nyangel malaikat. Jadi gara-gara malaikat takut, canggih ini wajib nyebar agama baru, ya wajib menggawe nabi balik ini walau ayah. Nah tapi wajib ngelakuin, ya wajib kok malah nyesatmu. Jadi bingung loh, pokoknya wong karena tadi otoritasnya nggak jelas mau apa. Gitu. Saya ulang lagi ya, saya itu berkali-kali debat. Bahkan banyak orang tasawuf dulu itu ya janggal ya mas. Bareng kalau misal-misal sesuai percaya. Misalnya coba pada misalmu, karena terlalu man. Jadi kadang itu aku ketemu dia dungakno yai kalau Husnul Khotimah tak dungakno di dua ora trimo Gus kok sudah ada dua kan aku mungkin di dua langsung salah ya be tiba apa paling tiba sedekah Gus akan malah ada di dua ning ngel lobong ndak pikiran nyangoni barang ini baru terus sesuai mikir piye awal kadung dawuh lan wis dawuh wajah itu diambali kencong berjuang ngelibat mau duwe duwe. Terus orang tasawuf anti bakas. Wong pangeran sang pangeran wae bakas duwe wajah itu diambali kum gak ada sok suci. Apa ora duwe biasa wae. Kula bolak-balik buli wong tasawuf sowan kula. Gus dongan anak kula dadi wes tak dongan ada duwe. Mangkel pol. Mesti kan ngerti nak donga kula mandi kecewa den bareng. Repot. Tapi nak orang keturunan kok gue tak dungan ora seneng dunya. Wedi. Ya wedi. Waduh, nak ati-ati dhewe. Saatnya wong yo donga gaya-gayanan tok. Artinya didungakno ora sesuai selera ya kakuati kok. Karena kita itu ingin menjaga fikih. Kalau semua orang, banyak kan orang tasawuf yang tiap sowan kiai yo dungakno Husnul Khotimah, tiap sowan kiai yo dungakno
soleh, hati-hati. Iya itu bagus. Tapi kita gak usah sombong orang bakas barang si dibahas pangeran, termasuk dibahas pangeran ya. Wajah itu di amwalikum. Nabi Ibrahim tahu bakas warsukum minas sama. Karena hidup itu tidak bisa, nggak melibatkan rezeki itu tidak. Lalu benerong kuno-kuno itu nggak dongakno jembar rezeki ini, jembar agama ini, jembar hati ini. Karena ya wong kuno-kuno lebih jujur. Ya orang gerung tasawuf pun sama bakas, sing sitok bakas sunnah Rasul terus, sing sitok bakas husnul khotimah. Terus sing seneng hafid sedung anak kula hafal Quran. Nah, misalnya apa ora manfaat ya kula. Tapi bogo lomba. Terus sombro. Aneh-aneh. Maksudnya nak niat nak ndongakno sing lengkap Gus sing anak kula hafal Quran nggih saleh ya di dhuwit ya manfaat. Wah, lah pakai teman paketnya. Enak. Tapi ada ngono. Mulane Nabi Ibrahim dungane ku lengkap Rabbana liyuqimus shalah. Tapi yang jenenge wong faj'al afidatan minan nas. Mulane kula suwun nek jenengan ditekbir nang Mekah Madinah ya. Ana anggaran sangu blonjo sing krana murid-murid daerah Mekah. Apa meneh guys boros alhamdulillah. Mau ya boros dulure setan medhit. Boros ku kancane setan nak medhit dulure. Parang didulur kanca. Barang dulur kan sejenis. Dulur kan saken berarti. Eleng-eleng makanya Imam Ghazali itu luar biasa. Beliau ngendikan ketika Abu Dzar terlalu tasawuf, saya ulang lagi. Abu Dzar saking tasawuf itu mau kenal raja, ya mau kenal khalifah. Terus beliau hidup di Uzlah, di Robadah itu tempat Uzlah. Kalau termasuk orang yang kagum sama Abu Dzar, sangat-sangat mengagumi. Bahkan kalau termasuk di paringnya pangeran nate apa semuanya saya pernah mengalami sesuatu yang luar biasa dalam alam mimpi saya dengan Nabi. Tapi ini wow. Kalau lihat mata Ihya Diling Imam Ghazali, tidak semua sahabat pilihannya ke fakot kanaman dua afdalun minhu ke Abi Bakar. Tapi dalam yatamadzab mislam madzhab kata yang betul. Ada orang yang lebih afdal ketimbang dia, tapi ya tidak bermadzhab kayak dia. Meskipun beliau sangat-sangat kita hormati. Karena tadi, misalnya Abu Dzar milih, kau ora oleh kenal pejabat, kau oleh kenal penguasa. Jadilah kamu orang yang uzlah. Oke, itu kebaikan karena kenal penguasa kadang menjadikan kita tomak, menjadikan kita murahan, menjadikan kita kakean basa-basi, itu buruk. Tapi masalahnya kalau kamu semua begitu lalu penguasa ini tidak didampingi orang soleh, terus punya kebijakan berdasar pembisik yang fasik, punya ide tentang negara juga berdasar pembisik yang fasik, nanti orang soleh juga disalahkan Allah. Kenapa semua kebijakan fasik? Karena yang soleh tidak pernah memberi kontribusi. Kita juga disalahkan Allah. Dan di Quran jelas-jelas Nabi Musa datang ke Fir'aun. Artinya Nabi Musa itu kerso nak datang yang penguasa. Lu datangi wong soleh yang penguasa ada apa-apa? Paling nah, soal Fir'aun ragilem urusannya Fir'aun. Tapi kan ada bukti bahwa orang soleh ada yang datang ke penguasa. Jenenge Nabi Musa. Nabi Muhammad ya berkali-kali nyurati para penguasa disuruh lebih baik. Artinya Nabi Muhammad kerso berhubungan dengan penguasa. Tapi gara-gara ke moco hadis sepihak Abu Dzar, terus antipati lah, itu jenenge kebaikan yang sepi. Ya, makanya Dewi Imam Ghazali, nggak semua sahabat pilihannya kayak Abu Dzar. Nah, tasawuf senangannya moco sepihak. Ya mau bener Imam Syafi'i, karena ngajinya rahatam. Gak tau bakas duit, mungkin yang gue ikhlas. Ya bagus seperti itu. Ikhlas apa? Nak sodako sing ikhlas, langge di duit rian terus sodako nabi ikhlas terangnya. Ikhlas. Lalu nanti takoi ikhlas nopo bah? Lalu misalnya kaji sing ikhlas, langge baru urutannya di duit terus kaji terus ikhlas. Ya yang tasawuf gak menculot langsung bakasnya ikhlas. Mulane kula suwun, ampun ngandel kula. Sunakole ulama dhisik kabeh ngoten man tasawuf man tafaqqaha wa lam yatasawwaf niku mu'tafasaqah. Siapa yang berfikih tapi tidak bertasawuf itu fasik. Tapi wa man tasawwafa wa lam yatafaqqahu tazan dakon. Selalu tasawuf tanpa fikih langsung jadi kafir simpel. Ya tadi misalnya orang anti fikih itu kayak apa? Misalnya orang tasawuf kabeh kersane pangeran, bareng anak wedok ikhet. Pak kalau ikhet is pundi kabeh kersane pangeran kok. Wae salat tetep kon salat, wae poso kon poso, mergo ora ngerti nek ikhet iku menghalangi salat dan kuat. Malah kowe iso bayangno,
Wong sak donya tasawuf kabeh iku kacau. Atuk fikih kabeh fasik lah. Fasik lah ini fikih kan yo ono unsur fasik iki. Delok wong wedok haram. Tapi nak krono muamalah transaksi dagang halal. Sebagai warung kopi bakule ayu. Bareng diambok, delok wong wedok haram. Muamalah. Ayo warga ngopi. Kopi iku terus termasuknya sing mari halal mulang. Ana delok wong ayu langsung kan haram. Wong ayu dikumpul ae tak ulang. Ini udah orang aja mulang ya, Pak. Mulane sampeyan mubalek ku ya rada ringan hisabe. Kan serangane bu, ngono delok. Pangeran, upaya kok ame delok wedok mulang Gusti, mulang. Nah, tapi pangeran pinter, iku mulang ben iso delok apa delok krana mulang. Jadi fikih itu ada faseknya karena memang ya rada iso ngelah hukum. Mulane dari Abu Hanifah kan anu nuruti fikih, kok sampeyan iki lesu. Misalnya puasa yang ini kok lesu, dia langsung mangan, hukumannya berat. Saiki lesu ya, terus langsung lunga wae. Habis sowan Mbah Mun, tuh habis sowan Gus Bak lunga. Nek lunga kok kena status musafir. Iku ning Jombor sudah mangan. Kurang ajar yang fikih. Mesti cerita mulane fikih mesti ono fase iki. Mergo iso dihela apa? Ya mulane fikih tukang ngelah. Ya jadi kena saya gila subuh banget, kan ngopi banget. Nak ngopi kan haram, poso-poso. Caranya ini, ansa'a as-safaro. Terus kemudian lungo. Nah itu lungo melebayat, pamangkan amin kemaridon malah safari. Tapi ya fasek, lungannya itu dibikin muka. Padahal maksudnya lungo oleh muka, maksudnya pengiran kan uang dagang, uang diurusan terus lungo. Lagi untuk fasilitas oleh muka, ya orang susah. Nah, nape mangan langsung ya. Ya terus lungo. Fakih kacau. Makanya terus jadi pepatah. Ya mau kayak dulu itu haram. Ya maksudnya dulu krono muamalah gue balik contohnya kayak kulo pening Jakarta. Barengan tuh wae ngopi terus supirku tak dekno. Kangkang mandek terus ngopi. Lalah bagole ayu. Lha iku ana kemungkinan halal. Terus umumnya ngopi itu 10 menit ya tetap 10 menit. Jadi ora. Baru rasa golek ayu sampai 10 menit jadi saja malah takon nomor telepon bar. Itu ramu amalah gue bidian jenis Pak. Utawa kalau wong ra jelas-jelas iku apal jumlah warung kopi sing sak Yogyakarta. Isi Joko Brewo iki elek apal kabeh. Terus dia ketitik sing ayu. Lha iku ora nazar lil muamalah iku. Obsesine ku nazar bermodus muamalah. Paham ya? Obsesine nazar bermodus muamalah. Yang dihalalan fikih itu enggak begitu, apa? Nazar lil bagi sholat haji itu melihat pramugari kan inginnya haji kebetulan orang pramugari lagi rada oleh ya, tapi nak terus jadi bidian iki wis tak kenalan iki rada tuh jadi itu masalah kan orang paham toh biasa ngakoni ora paham paham ya paham mergo sering ngakoni apa paham konurani iya tahu nih makanya kalau nusul menang, mbak ilmu fakih senang. Apalagi sanad saya memang apa Mbak Mun putranya Mbak Sibir. Sarang itu identik dengan sama dengan saya bangga. Sarang itu identik dengan fakih dan kalau sampai sekarang masih ngajar fakih. Mungkin termasuk ukuran itu termasuk orang paling konsisten mulang fakih termasuk masih. Sampai sekarang saya itu ngajar fakih. Mulai fakih yang kelas A sampai kelas enggak. Lo nanti saat ini mucal selam taufik ya Mbak. Saya sudah lupa khatam takrib berapa kali. Anak-anak kecil di pondok saya yang mulang takrib pulau biamba. Selam taufik ya pulau biamba semua. Beberapa anak sarang sing ngawas kitab mahal itu kelas setelah Fathul Wahab di Pulau Biam sampai sekarang. Ya mulang fakih kelas A sampai paling dek. Mungkin kitab paling baru kali dari Pulau Fakih. Karena aturannya jelas. Tasawuf itu aturannya kan gak jelas. Ono wong misalnya ra wis seneng maca wis elek jare tasawuf. Nabi disuruh kambine elek, mau kambine elek. Nanti ra ono wong ngemis jaluk dene, mergo padha fakire. Jebule bareng diteliti ibu-ibu melarat kira ana wong jaluk. Nah, jebule tasawuf campur medhit napa? Tasawuf ana bakul sayur liwat mbok tuku kangkung tok. Jare tasawuf mirip, jare bakule musibah ketemu kaya kowe. Cara bakul kan ada ketemu wong boros, transaksinya banyak. Jadi nek cara fikih kan gak. Iki bakule upen laris ketok wong saleh tukone wis sing akeh. Anak yo makmur pembantu makmur. Bakule yo sen. Tapi kue dia nak tasawuf kue dia mangane sidik.
Jadi transaksinya akeh kene omah mangane sithik. Wah iku pangeran ngapresiasi tenan. Cah cilik ben mangan warak, cah cilik orang kena hitop. Bojomu ben mangan warak, mergo nak guru sini-sini mertua. Aku dhewe mangan sithik. Oh iku pangeran respect. Medhit ora mergo belanjane akeh. Rakus ora mangane sithik. Wah iku jos. Tapi sing ngono tak pikir gak ngarono. Rai-rai ini iki serak kuat. Ngono. Oh kayak agar belanja untuk akeh malah ngamu bojone. Nanti mau jeroan. Terus dipangan anak ambruk. Ternyata belanja gede gue mikir awake. Itu serabakat wali, itu serabakat wali. Oh, itu serabakat wali. Tapi ya sampai zaman akhir soal mukmin itu sampai. Cuma kalau pesan ya, saya itu setuju pendapat Imam Syafi'i. Tetap kalau sahabi le sabi hujjah dan daunnya sahabat itu tidak hujjah yang mengikat. Maksudnya bukan hujjah itu begini. Sahabat itu banyak dan punya karakter macam-macam. Dan kebaikan semuanya kebaikan, semua sahabat baik. Justru itu tidak perlu kamu mengadili dawe satu sahabat. Misalnya gue pro Abu Dzar, kemudian nanti kamu beda dengan Utsman. Masyhur kan khilafnya Abu Utsman dan Abu Dzar masyhur. Dua sahabat besar ini beda sama sekali. Sing Utsman kaya raya dan suka mengumpulkan harta, tapi karena dia orang soleh semuanya diorientasikan untuk kebaikan. Kita tahu perang Tabuk itu yang dipuji Nabi Sumber Langit Sayyidina Utsman karena penyumbang terbanyak. Zaman itu Utsman wis nyumbang 1000 dinar. Itu yang berupa emas, belum berupa ambek 100 kuda, ambek 100 unta, bi akta biha wa ahlasiha. Padahal 1000 dinar artinya hampir 4000 gram karena 1 dinar sama dengan 4,25 gram. Kayak apa? Artinya gini, kalau kamu berlebihan tasawuf, gak suka harta, kamu berhadapan-hadapan dengan Sayyidina Utsman. Kena seneng duit sok, kepengen ngamal berhadapan-hadapan sama madhabnya Abu Dzar. Makanya biasa saja. Semua yang dipilih sahabat itu kebaikan. Ya kita sesuai takdir kita. Takdir ini sebenarnya justru apa kan ridho berkodok-kodok. Kenapa kok tetap ridho? Ridho kok sampai kodok-kodok. Ridho sih model bias. Saat ini lumayan. Kenapa? Banyak seorang lagi ya kayak ini Dawi Sayyidina Utsman. Melihat orang lain semua selamat, melihat dirinya rusak, itu maknanya hanya untuk menghilangkan takabur. Tapi kalau seperti itu Anda malah kehilangan syukur, jangan lakukan. Ya, wong kabeh bener kabeh kecuali aku. Kalau itu berlebihan menghilangkan syukur, maka jangan kamu lakukan. Karena kita diajari ngendikan aku alhamdulillah. Jadi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kita sendiri punya hak dan mendapat hidayah dari Allah. Kenapa kita menafikan hidayatnya Allah pada diri kita, sementara kita meyakini hidayah itu pada orang lain? Akhirnya kan ngilangi syukur. Karena ada kan wong tasawuf sempurna, wong liya uga selamat kabeh kecuali kula. Berarti Allah memberikan pada orang lain keselamatan, pada dia ketidakselamatan. Akhirnya kan hubungannya dengan Allah tidak baik. Seakan-akan Allah merhatikan orang lain, tidak merhatikan dia. Paham ya? Tapi kalau kamu terlalu menganggap Allah mau ngasih hidayat aku, terus kamu berpikir orang lain sesat, maka ujub. Nah kita ini ya tidak boleh ujub, tapi ya agak boleh terus tidak syukur. Ya sudah, dikontrol. Manis, ya sudah malam ini bener. Ya gue itu bener. Kan malah dimaklumi oleh pangeran. Mereka alasannya apa? Kenapa? Kok milih madzhab ngono tuh? Tidak tahu. Malah penak. Wong raro gak kena hitop no. Jadi gak milih madzhab malah salah. Pengamat-pengamat itu orang tahu ngaji rokok ngomong hukum Islam powe di neraka karuan. Tapi Senin mbek Selasa beda, Selasa mbek Rebo beda. Tanpa referensi tadi tak uni-uni ngono. Wadang pidato. Wah zaman akhir kiai ra sugih ra dihormati wong. Makanya penting sugih. Mana ada dalam ajaran Islam target dihormati wong? Ono target nih Islam supaya dihormati? Enggak ada kan? Gua ngomongan ngantur. Besok enang ngomong. Wes puin ada tuh melarat bebas hisab. Memangnya mau melarat itu ora di duit dong. Kadang ora di duit tapi ngrasani terus. Waduh wae bekang hisab. Memang kamu hisab memperkara dunia tok, perkara hasil jadi hisab, perkara gerbang jadi hisab. Ini ratu ngaji itu tidak mau saudi-udi. Tapi kalau kita tahu ngaji kan gitu, wong suka dihisab dunia ini, wong melarat dihisab cangkemnya, kadang main ngerasani. Iya kan? Wong alim kadang dihisab tomae, kadang-kadang berlebihan harap-harap ning umate. Wong bodoh dihisab ra rohae gurune. Kuwabe kena hisab. Saya kena hisab ya panitia kiamat nih, aman nih. Wali-wali ini bener kena hisab.
Mereka kan jadi seksi kan gak kena audit hakim. Jadi kan wali-wali ulama-ulama itu rapati kena hisab. Mereka kan jadi seksi kena hisab dong. Gak jadi diceluk. Bener kita ngaji gue naso ilfat, dia Gusti. Paham? Atau sih botet. Nggak paham kok ngaji terus. Hebat berarti Gusti. Yo hebat orang. Mau paham kok ngaji. Hebat. Terus anak kok. Lego ngaji gue nggak kamu. Paham? Nggak kata siapa. Ya hebat. Jadi akhirnya hebat kan. Agrifas sudah sekarang. Insya Allah hebat kan. Jadi ada orang-orang yang jadi nanti orang-orang alim itu baik pangeran. Kalau dia ikhlas, semua dosanya dimaafkan, terus ganjaran itu sudah selesai. Terus nggak akan jadi seksi. Nah, pas mulai jadi seksi ini dia sudah terbebas. Mulanya para nabi itu tidak kena hisab karena nabi itu jadi saksi. Di mana-mana saksi itu tidak kena audit. Misalnya di pengadilan, saksi itu kan nggak mungkin jadi tersangka. Tapi jangan saksi yang dalam bahasa KPK enggak. Memang benar-benar saksi. Nah, makanya bahasa saksi di KPK itu kalau beda dengan bahasa saksi dalam agama. Saya ulang lagi ya. Awas loh benar terjebak dalam bahasa hukum positif. Saksi kalau dalam bahasa KPK itu kan gini, misalnya Fauzi korupsi, Mustafa teman dekatnya, yang terbukti korupsi Fauzi kena OTT, maka Mustafa dipanggil sebagai saksi. Maka potensinya nanti menjadi tersangka, kan mereka kecipratan, ya kan? Tapi kalau dalam bahasa agama enggak, saksi itu adalah orang yang melihat satu kesalahan dan dia tidak terlibat sama sekali. Ada tambahnya, melihat satu kesalahan atau satu kejadian dan tidak terlibat sama sekali dia bersalah. Jadi misalnya ada orang nyun sewu zina, kemudian kamu menyaksikan, ini benar-benar saksi. Tapi nak ndelok mergo antri gentenan. Iku rasa siblas tuh, paham ya? Iku jenenge wong antri ya. Lu paham ya? Nah, nanti para nabi itu jadi saksi atas umatnya. Itu maksudnya benar-benar saksi, gak terlibat sama sekali. Semua wali nanti jadi saksi. Ya tentu kelas-kelasan ya. Jadi paham ya? Makanya nanti itu saksi itu nggak akan kena pengadilan, namanya apa? Karena dia didatangkan benar-benar jadi. Nah kalau gamane saksi itu mirip saksi kecelakaan itu lebih benar contohnya. Nah saksinya para nabi itu mirip kayak saksi kecelakaan. Misalnya ada orang nabrak orang. Saksi ini kan benar-benar tidak terlibat. Itu betul itu. Bahasa saksi itu betul. Tapi kalau di KPK itu agak salah dalam, maksudnya agak nggak kayak bahasa agama. Dikatakan saksi tapi suatu saat jadi itu nggak bisa kalau dalam bahasa agama nggak bisa. Bahasa agama loh ya. Karena di mana-mana saksi itu yang menyaksikan kejadian, bukan yang terlibat. Jadi nak saksi kalau saksi kecelakaan itu benar. Betul ini yang nabrak ini betul Pak. Tadi pas kejadian saya pas di sini. Itu kan nggak mungkin jadi tersangka, ya tetap saksi. Paham ya? Nah, Rasulullah nanti itu seperti itu. Maksudnya seperti itu benar-benar nggak terlibat kesalahan umatnya, tapi jadi saksi karena beliau ketuanya, imamnya. Apa betul Muhammad ini umat kamu? Ya. Ukurannya apa? Dia sering mau sholawat. Ya nanti orang bisa ukurannya apa? Bajunya gini, macam-macam lah. Terus bajunya gini, macam-macam. Ya sudah, itu jadi. Kemudian ketika diputuskan disiksa, misalnya Nabi mensyafaati. Ya sudah seperti itu saja. Terus para ulama juga gitu. Setelah dosanya dimaafkan karena dia lama ngitmai agama, diminta jadi saksi. Apa betul ini pernah ngaji kamu? Intinya syaratnya apa ini? Ya terus itu disebut fakih faidah jina min kulli ummatin bisyahidin wa jina bika ala haula'i syahida. Tapi tadi loh ya, bahasa saksi dalam agama itu saksi adalah orang yang sama sekali tidak terlibat dan tidak mungkin terlibat. Jadi jangan bayangkan bahasa saksi dalam KPK itu tidak baik. Bahasa itu tidak baik untuk agama. Saya kalau hukum positif di bahasa itu ya monggo lah, itu kan di luar wilayah kita. Tapi kalau saja agama itu gitu. Ya kayak tadi contoh paling gampang tadi. Ada orang zina kamu melihat terjadi saksi itu saksi. Tapi nak dulu mergo ngantri itu tidak saksi sini, paham? Paham jelas ya? Ngomong ini terang jelas kok. Model kumpat jadi enak ya. Jadi kalau suwun lah, pokoknya kebaikan sahabat itu semuanya baik, tapi tidak saling meruntuhkan. Kamu bisa mengikuti pendapat Abu Dzar tanpa mengesampingkan mazhabnya Sayyidina Utsman. Begitu juga kamu bisa saja ingin kaya kayak Sayyidina Utsman tanpa mengesampingkan pendapat
Aduh, ya sudah biasa saja. Semua kebaikan dan kebaikan variasinya banyak. Ini Kanjeng Nabi itu luar biasa. Kalau menghentikan kebaikan itu minimal dalam satu majlis, kata sahabat itu kadang sampai 60 kali. Al iman bid'un wasituna bid'ah. Al iman syu'bun seperti itu. Makanya banyak ulama ngarang syu'abil iman, beberapa cabang-cabangnya itu Nabi dalam satu majlis kadang menghentikan sampai 60. Misalnya tadi Nabi cerita ada seseorang lewat, kemudian ada duri disingkirkan dari jalan, kemudian Allah mengampuni dia. Orang kayak Kiai Saiki, misalnya pro istighfar, promosi istighfar, sampai umatnya menjak nangis perkara istighfar, itu kurang baik. Allah kadang ngampuni kita itu tidak dengan jalan istighfar. Banyak cerita Nabi, ada orang melihat anjing melet-melet, terus dia tadi mengalami kehausan, terus dia bilang ini anjing ini mengalami kayak yang saya alami. Kemudian dia turun ke sumur membeni asuiku. Orang itu dalam hadis istighfar apa enggak? Enggak kan? Dia dimaafkan Allah karena cintanya pada hewan. Iya enggak? Ada kita seperti itu. Ada orang rumah yatim. Itu Nabi enggak cerita sisi istighfarnya, ana wa kafilul yatim bahataini fil jannah. Saya dan yang rumah yatim fil jannah. Nah ini kalau kita hanya ngomong istighfar toh akhir umat istighfar tenanan nangis tenan tapi medite ra karuan. Bukan yang penting istighfar ini apa-apa, enggak bisa seperti itu. Maka kalau kamu jadi mursyid, suatu saat kita jadi mursyid, kamu harus ngomong. Nah apa ngajak istighfar ngomongnya jujur. Bonggo istighfar sarang-sarang deh, ini bagian dari kebaikan. Tapi minjang sing lomo tetap lomo, sing medit dilereni medit maksudnya. Sehingga orang tahu bahwa istighfar tidak segala-galanya. Coba Nabi nak ngedikan gimana coba? Wa'at bi'isayyatal hasanata tamquha. Kira bar ngamal lelek ngakoni keapian. Enggak ada di hadis wa'at bi'isayyata al-istighfar, enggak ada. Di Quran juga gitu. Wa yad'una bil hasanatis sayyi'ah. Setiap habis elek habis. Misalnya aku bar ngenyek Fauzi elek. Kok langsung gedhe, gak lho ganteng kan. Tapi nak iso tambah elek perkarane ngenyek jebule mendingan. Tapi secepatnya. Paham ya, apa? Secepatnya wa'at bi'isayyatal hasanata tamhuha. Misalnya gue baru ngeritik wong mukmin. Orang mukmin Indonesia itu tidak maju, tidak dinamis, tidak kayak di Singapura. Biasanya narasumber kan, bangsa kita itu pemalas, tidak kayak orang Singapura. Dari seminar ke guri, mungkin ada di Singapura, apa nih Indonesia? Narasumber sembrono. Nah, nak bar ngomong-ngomong kok dene nanti di rumah ngerasa salah. Wah, saya ini kok mengkritik bangsa sendiri, kudu langsung. Ya Allah, semua keburukan saya tadi tak tanggung saya. Dan semua yang saya kritik, saya salahkan. Jadikan itu kafarah mereka. Jadi yang namanya kebaikan itu diantaranya istighfar. Tapi tidak semua dosa bisa kamu hapus dengan istighfar. Kayak misalnya, kayak diutang wong. Terus saya buat sahur tapi astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dari pengiran hubungannya. Aku ramelah berutangi, gue jalur sepuro. Nabi itu kalau ngendikan kebaikan itu sampai 60 item terus lagi 60 item. Wa anwatatul adam natarikukan al iman kini a'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit terus ngendikan gitu. Tasodaku, terus sodako walau firsana satin senajan to sikil wedhus. Wong Arab ora tau nyebelah pitik. Dadi senajan iki cek sikil wedhus. Jadi rakyat yang mbok kiasno, nak ngono pitik senajan to ceker ora. Sebab kai malah tersinggung dul ngawur. Kias iku yo sing nalar, wong Arab ku nak mayor nyembel wedhus. Mulane sedekah senajan to sikil wedhus. Barang wong kiai Indonesia nak mayoran menyembel pitik. Akhirnya sedekah tagade ceker. Ora ngono dul. Kiase ora ngono. Biasa gini sikil wedhus itu ada nilainya, lah cakar ora ada nilainya. Saya ulang lagi, Nabi itu kalau ngendikan kebaikan, kadang dalam satu majelis itu 60. Sehingga kebaikan benar-benar variasi. Kamu sudah kewalau firsana satin. Kalau kamu masak, duduknya saya ngakeh, ben iso diterotonggo-tonggo. Terus ngendikan gitu. Kalau gak bisa semua, ditol koti wajib. Sementing wajah kamu ceria, nak ketemu tong. Jadi terus di kalimatin thayyibah dengan kalimat tutur sapa yang baik. Dan itu yang saya menyebut istighfar itu hanya diantara. Sekarang banyak kiai yang hanya gerakannya ngajak istighfar. Bagaimana bisa? Misalnya ke istighfar terus buat murah di dia buat barno.
Terus ngerti sirai ngeluh ra butuh kok obat. Astagfirullah, astagfirullah. Coba aku sirah kula astagfirullah. Nah itu resiko tasawuf tanpa fikih, makanya kacau, tatanan menjadi. Tapi yang benar kan enggak, ibumu tuh obat, periksa no. Kemudian bersama dengan itu kita masih istighfar karena kita tidak pernah sempurna iso ngelakoni hak-haknya ibu. Kalau tak dalam kulon namun kali, tak dalam ibu 5. Padahal saya punya tamu banyak, ngaku kiai. Ibu kulon bisa karena tadi nggak boleh seorang anak punya candalem lebih banyak timbang ibu karena ibu itu harus spesial. Saya berkali-kali ngomong juga saya, pokoknya nak ibu tindak rasa pamit supaya spesial. Seorang tua itu nak dulurku untuk pamit. Bukan karena saya ingin mendedak, supaya beda bahwa kelasnya ibu itu beda dengan dulur. Tapi nak ibu rasa pamit kan kunci di bawah situ. Oh nanti isen tenan, isen gara-gara ngajak kiai tenan, terajak lu ngene asem. Pikiran gue lagi nganggo mobil nggak ada acara. Coba bareng ke omah mobil kurang. Tapi kalau biasa kaidahnya gitu ya sudah. Yang berikut ibu. Jadi saya punya sekian aturan, misalnya ini tahadus bin, saya punya sekian uang, bilang dalam ini khusus ibu nggak usah pamit. Ini ada sekian fasilitas uang kalau untuk ibu nggak usah pamit. Ini mobil kalau untuk ibu nggak usah pamit. Ada ibu nggak ada ngomong tindak nih sawang, jadi ngomong sepuh, jadi kadang gelap sawang, ini ngomong mobil. Ya dalamku udah biasa gitu. Misalnya dalamku kok ibu lagi seneng, perkara ini adalah yang diminta bantu dalamku. Padahal saya tugas di saya, tetap akan ngalahkan. Kalau ibu mengendaki kamu, meskipun kamu tugas di saya, menangkan ibu. Wiling-wilingan kalau kita ini hormat. Itu fikih. Jadi kita mengimplementasikan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Maknanya paling gampang adalah keinginan kita runtuhkan semuanya demi keinginan ibu. Setidaknya ada aplikasinya. Kalau bahasa komputer itu ada aplikasinya. Mau maca hadis itu tapi jebule. Ya mungkin sendiri, ibu. Piye kok? Itu pengajian. Itu pengajian ini boleh duit, nak ngurmati ibu malah karuan swarga anak-anak. Kecuali pengajian ikhlas, karena ikhlas orang ngamuk tiga ibu. Becanom misalnya pengajian mau film tiga ibu, ubah lah kena ujian nom. Isin aku kiai, isin mana nara toat. Wah anak-anak. Marah ini watak ini marah ini. Maka fikih itu penting karena itu yang bisa bikin standar, apa? Bisa bikin standar. Oke jelas aturan mainnya bahwa kita jauh di bawah ibu sehingga wujudkan dalam aturan hidup itu tadi misalnya khusus ibu nggak usah pamit kalau candalem diceluk ibumu menangkan mengalahkan diri saya sehingga Allah berso kalau orang ini luar biasa benar-benar al-jannatu tahta aqdamil aku berkali-kali nyeluk candalem misalnya ada tamu gitu butuh mbak-mbak untuk kopi juga buat nonton tidak ibu ya sudah selesai sudah. Jadi jelas aturan. Jadi orang istighfar toh. Ya jelas ya aturan pengiran seperti wa yadrauna bil hasanatis sayyi'ah. Setiap kesalahan kita terutuli, kita hapus dengan kebaikan. Kesalahan wong utang ya. Nyaur. Apa istighfar? Kesalahan wong kodok subuh, istighfar apa langsung kodok subuh? Mana ada kodok subuh ya kodok subuh barang rasa kodok astagfirullahaladzim ruwet pak nggak iso ngaji ruwet pak dibantah wong khusuk angel maksudnya sawangan itu otoritasnya tinggi dia mungkin uraan kuno apa nggak rapati ngalim rasa khusuk mari didel wong temen-temen akhirnya malah repot agama malah repot biasa wae jadi nak salah itu wong ya rapati ngantul jadi gue kali apa salah ben wong rapati ngantuk Mbak Mata gula bener bersalah pengakuan ulama-ulama di sini pokoknya mantafak koha walam yatasawwaf itu tafassako siapa yang berfikih tidak bertasawuf itu berstatus fase fase itu masih mendingan tapi tasawuf saja tidak fikih tahzan maka menjadi kafir zindik karena pasti punya keputusan khilaf al-Quran wa sunnah dia sering punya keputusan yang jauh berbeda dari Quran dan sunnah karena tidak ada ilmunya apa tidak ada kalau bolak-balik ada uang 10-an tahun ra sholat bareng tobat kepengen sholat soan uang model ngono-ngono itu penting istighfar saya bar saya bareng soan aku tetep ngene pokoknya tiap sholat membidu itu anggap baik sing sitok itu ngodoi masa lalu
Tak dereng 10 tahun Gus. Lah nek ben cepet 10 tahun tiap salat kowe ping 10. Lah kok terus asih tobat kok kesel wae muni ngono. Ya nek fikih kan aturan mainnya jelas karena dia ada sholat 10 tahun ya sudah. Setiap sholat kowe double. Anggap aja sing sitok sholat hari ini, sing sitok sholat masa lalu, paham ya? Lah nek kok 10 tahun ya tak nek 10 tahun ya berarti wis bar. Lah nek ben cepat bayar kredit tiap bar sholat jadi 10, jadi ngambil kredit mobil yang langsung 10 juta akan cepat selesai. Apa paket sing 1 juta tapi 4 tahun misalnya kan. Jadi kalau fikih jelas aturannya apa? Gus kula nu ra salat. Kula nate sowan wong fasik tapi tahu santri terus fasik. Kok salat 3 tahun. Super. Wah, nuwang kula tobat Gus. Wis salat ora salat pirang tahun. Itu tahun iki eling jelas. Ya ora takon istighfar ya tiap salat itu udah beli. Nah, tapi ya mau istighfar itu engkau bahas engkau penting masjid sih kenapa? Lo nasi gitu lo kau udah istighfar malah kiai rapal dengan sholat temen lah kok iso lah hampir julus binas saja itu namanya Rabbi firli warham lah rumah kamu itu gak istighfar mau sholat ada yang kiai aku rapal istighfar gitu lah pas nunggu binas saja itu namanya apa lam sholat sih Rabbi firli, lagi banget tuh ngopo, tunggu sukian. Jadi agar jelas beda saja, kan otomatis berbeda. Lagi tunggu istighfar atau tunggu sukian. Mulai ngaji, fakta itu perkuat supaya aturan dalam Islam itu jelas. Dan nanti setelah itu baru ngomong tasawuf. Jadi misalnya zakat, ya sudah uang zakat itu sekian. Setelah 1 nisab wajib zakat dan kewajibannya tiap tahun. Ya sudah seperti itu. Diberikan siapa? Ke mustahik. Mustahik itu jumlahnya ada 8. Sudah jelas detail. Lalu orang 8 ini kalau nggak ada ya diberikan yang ada. Kan dulu partai itu 8. Lama-lama kan tinggal 2 misalnya. Ya kubu sana dan sini kan. Yang Indonesia kan paling karek mufukara sampai masakin. Karena kalau amil di Indonesia rata-rata kan dikelola diurus negara, apalagi yang basnas itu kan digaji negara. Tapi kalau di masjid-masjid ada amil, tapi kan sukarelawan. Kalau misalnya amil zakat, tengriki amil zakat untuk gak ya umumnya rantul. Rata-rata kancan nom anak kiai ini anak kaji kan bisa gaya-gaya kan serabut untuk beras. Bukai malah tersinggung, kok beras semua. Lemane wis juga bareng dadi amil zakat kita bukai beras. Manuk tapi bukai beras yang mana? Ulala ya setuju sih, ambil masjid tiga. Karena apa ya, anak-anak muda itu kan bocah yang nggak banyak kepentingan. Ben kulino ikhlas, cara ulah ben kulino ikhlas, ben ngono terus. Nah, ana sing suka ngekei kopi atau rokokan ben bunga-bunga terus pokoknya sementing. Sok janom kok ijen nom kok mikir apa? Beras perkara de rasa awake apa? Amil. Ku apa-apaanan. Wong ora dididik ikhlas. Pulau Nurau, jadi si ambil zaman Nabi bayangannya ragono tuh konto. Kanjeng Nabi itu ngutus Sayyidina Ali neng Yaman, gue ngurus zakat, gue bisa bayang nomor Medina Yaman, gue semua cek numpak unta. Mengenai di sini ambil itu untuk jatah, gue kangelan tenang, apa? Tapi kalau terus mending, terus gue sudah tihok, cara gue ambil saya kira untuk goblok lawas ya, dengan orang maksudnya itu, ya kira-kira dewi, jadi di saya gambarannya ambil itu. Nabi ngutus Nabi neng Sayyidina Ali tunggu di Yaman. Terus ngendikan cung jupuk zakate wong Yaman. Engko carane ngelola ngene tuh khodumin abniyaihim faturatu ala fuqaraihim yo zakat dijupuk saka wong sugih dikene fakir. Jadi dengan jarak seperti itu, kangelan seperti itu wis pantesin untuk ambil. Pantesin tuh. Iku aku gak yakin nek Sayyidina Ali entuk mergo Bani Hasyim. Tapi jelas itu ya sembah lah, soalnya sementing itu bisa bayang ngono. Makanya itu umpama amil itu bayang sing ana kangelan ya, no? Yang setahun pisan mau ngumpulane masjid terus diterono rondo-rondo, juga nanggo sepeda motor. Mbek kanca-kancane guyon ya aku ya ngopi, guyon-guyon terus. Sopo rondo sing kurang iki. Ya sing ono bariku wis ngono apa? Kok terus beras 2 kilo mulai itu. Apalagi anak-anak muda kayaknya kan lebih ikhlas kan, enggak berarti banyak apa? Kepentingan ada banyak mikirnya sudah lah harus jadi kecuali kangelan iso soalnya iso di Indonesia gimana kalau ambilnya bener-bener kayak kemarin saya punya temen
pengurus zakat di Riau. Nah itu kalau setuju untuk tak takoi zakat di mana? Dia itu ikut lembaga zakat. Itu dari Kepulauan Riau yang kota itu dikirimkan ke pulau-pulau Riau kecil yang dalam layaran itu sampai 1 jam 2 jam. Ya kayak di Karimun Jawa itu kan misalnya ada pulau-pulau kecil yang tertinggal. Jadi zakat ditororono. Ya itu kalau seperti itu kangelan gitu ada yang nantang marah bahaya. Ya itu cara pulau ya untuk bagian. Mereka ya ono repot ya ono apa? Dan dia memang nggak punya pekerjaan. Dia pekerjaannya hanya sebagai pegawai amil zakat. Jadi pokoknya dikira-kira sendiri apa dikira-kira sendiri. Nah, syukur-syukur sekarang banyak orang yang suka kemudian mengabdikan diri jadi relawan zakat, malah bagus kan dia tidak kepikiran dapat itu. Ya sudah, pokoknya sementing kalau seperti itu tuh nggak ada ukurannya. Istafsi kolbak, tanyakan hatimu, itu pantas nompo pantas nompo tau kan. Wal maqalah tu sabial de maqalah kang kaping 7 an alien radhiyallahu anhu wa karomawat la khamsuki solin. Umpama ora ana te 5 tingkake sifatin tegese pira-pira sifat mazmuatin kang den wudu. Nasara iktine diwodol dikritik disalahkan. Nasara iktine dadi sapa nasu manusa kullu kabeh nas iku solihin saleh kabeh. Kalau saja tidak ada hal 5 ini pasti semua orang soleh. Kholisina tegese lepas kabeh. Kholis manane lepas atau terbebas kabeh minggu lifasatin sanging kabehane kerusakan. Awalu hati kawitane khamsun alqanaatun rima. Biljali kan goblok. Mari dunia rusak nak goblok nerompok. Tenang wae. Air ridho tegese ridho biljali kan goblok. Biar adamil ilmi kan orang ngerti bidini kan agama. Ada 5 hal yang andekan tidak ada hal ini maka orang semuanya soleh. 5 hal sing dadekno wong ora soleh siji alqanaah biljal. Goblok ya tenang wae. Iku semari perkara no? Goblok ya tenang wae. Nanti kok sampean iku hebat. Gak tenang, mulane juga nasaihul ibad ngaji esuk-esuk wae kodang itu. Berarti dianggap gak tenang. Riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Nabi, Allahu ta'ala yuhibbu. Iku sajane ya bodo mau. Sajane cara sorok gampang ya bodo. Allahu ta'ala ya bodo iku ora seneng sapa Allah. Allahu ta'ala ya bodo iku ora seneng sapa Allah. Nah ya gitu ya Allah ora nyenengno. Ning wong alim maksudnya Allah membuat orang alim normalnya ora seneng donya. Kayak jane gampang ya bodo. Ini harokati orang harokati sing aran, harokati sing nulis, orang harokati sing aran. Jadi nak saya beda ya sah lah. Sing harokati sing aran, sing nulis, sing nulis. Nak sing harokati sing aran, gue hormat ke Nawawi. Sing nulis ya kue barang di badan. Allah ya buat itu rasa nang sopo Allah kula alim ini saben-saben wong alim. Di dunia kelawan dunia, urusan dunia ku dene pinter, tapi jahilin bodoh bil akhirat lan urusan akhirat. Allah tuh gak suka orang nak urusan dunia pinter ra karuan, nak urusan akhirat goblok ya gak karuan. Allah gak suka orang yang urusan dunia roh, nak urusan akhirat gak roh. Ruang riwayat hadis Sahih Hakim, marwi ana sallallahu alaihi wasallam qol dzambul alim dosane wong ngerti ku dzambun wahid, tapi wa dzambul jahil ku dzam bani itu solo. Ana kaya aku mek kowe dosane akeh kowe pokoke wis dzambul alim dzambun wahid, wa dzambul jahil dan bani ini sana capek menidu soloro aja ora loro tok. Iki capek kok mesti dik temen kok loro kok penak loro pakai masih loro ping apa loro tapi apa ping berkali-kali rawu ngene hati sobat dilam terus dosa meneh wal firsulan nungseng seneng banget alat dunia yang atas itu. Riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam qol azidu tazwid fi dunya indan dunya. Ibu yuriku isona nang nopo zuwat alkohol ing ati wal badan lan badan. Wa warfatu te seneng di alam dunya kutut iku. Iku iso ngrepotno apa seneng alkohol ing ati wal badan ing badan. Wa terbroni. Waruya anahu qala nikmati dar ad-dunya. Nikmat iku nikmat banget apa adaru oma ad-dunya utai dunya. Enak-enake omah ya dunya liman kedhe wong tasawuf kang sangu sapa man minasang dunya li akhirati. Jadi dunya ini wilayah yang super, wilayah yang luar biasa. Asal kita gunakan untuk sangu akhir hatta yurdim nanu jogeman ngeritik dunia teman-teman. Kita nanti di akhirat semua memori kita tentang dunia. Kita ning swarga ya mergo prestasi kita di dunia ya lewat sujud sedekah macam-macam. Kita nanti masuk neraka referensinya ya zaman kita di dunia. Ya, maka dunia ini rumah yang super istimewa. Asal syaratnya liman kedhe wong tajawaz kang sangu sapa man minha sanging dunya di akhirati karena akhirat man hatta yurdi asih ridano sapa man robbahu ing pangerane man. Jadi ning dunya sujud lomo atine apik kabeh orientasine golek ridane Allah. Kalau kamu demikian dunia itu rumah super karena rumah yang mengantar kamu ke surga.
Tapi wabi sadar ada rudinya. Ele-ele omah ya dunya liman keti wong sodat kang ngalang-alangi apa dunya ku iman an akhirati sing akhir iman wakas sorot lan pepeko sapa man trobo sapa man bi ing dalam iki anrido robi. Dunya iku ele-ele omah jika itu menghalangi kamu sangka ridane Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Hakim. Wasuhulan medit bil fadli klan luwian ail bukhlu tegese medit bima klan perkara zada kang tambah apa mak hajati sing hajati man fidalikal waktu ing dalem kono waktu wariba lan ora ikhlas fil amal ing dalem amal etar kul ikhlas tegese ora ikhlas fil amal ing dalem amal bimula hadati ghairillah klan delok liyane Allah fil amal ruya anahu qala satuna sithik banget siksa adaban yaumul kiamat kuman wong ele-ele siksa ning kiamat siksa paling dahsyat di hari kiamat iku ngene kanggo sapa man iku kanggo wong yuri kang ngetokno sapa man memperlihatkan anasa ing manusa liya orang yang memperlihatkan ke manusia yang lain annafihi khairan bahwa dia punya kebaikan wala khairofi padahal hakikatnya tidak punya kebaikan. Terus saiki wong tebar pesona itu kesannya baik padahal tidak ada kebaikan, kesannya soleh dibeli ra soleh blas modus parah. Nanti parah larane siksa orang yang memperlihatkan ke orang lain bahwa dia soleh padahal tidak soleh sama Rawahul Hakim. Makanya bener, so biasa wae kan. Ya, boy, sampeyan sing biasa wae. Ojo ngetokno saleh nemen-nemen, nek saleh malah diaudit mbek pengen apa? Biasa nek guyu-guyu, biasa guyu banter. Ajane guyu banter mari mati ati. Lah tapi nek aku khusuk modus iki. Dadi milih iki yo. Hisab guyu banter apa dihisab meneng terus modus. Pura-pura saleh ae milih iki. Berat dihisabnya. Berat pura mereka kok pura-pura terus ngomong udah anggap bener padahal kadang nggak ngerti sama sekali. Salam ya Kang Marab waru ya Nabi sallallahu alaihi wasallam qol man utai sapani wong aro iku memperlihatkan sapa man anasa ing manusa diperlihatno faqama ing sadhuwure perkara indahu kang sadhuwure man nal khosah sing wedi pengiran fa huwa munafik. Orang yang memperlihatkan dirinya ke orang lain seakan-akan dia tuh takwanya kelas A itu munafik. Wong kelas biasa wae sithik-sithik astagfirullah. Sithik-sithik astagfirullah. Sebelum arah wong hiburane delok macam-macam. Tapi nak dengar dong astagfirullah. Sono wong ngrasani wong liya astagfirullah. Wong bakas politik astagfirullah. Saiki wong dolali akhirat. Padahal jebule nek ngomong ujube ra karuan sombonge gak karuan. Orang yang memperlihatkan ke orang lain bahwa dia seakan-akan soleh padahal tidak soleh farwa munafik. Panik aku nangis, roh kue beling wah orang jujur. Pasti jujur ya panjang tenan beling gitu maksudnya. Tapi nak ana wong soleh coba tuduh, jangan-jangan modus. Ya ora usah ngono ya. Maksudnya mikir awakmu dhewe lah apa mikir wong yo. Tapi jelas kuman aranna safaqa ma'inda minal khasyah fa huwa munafik. Rawahul Bukhari waduh. Repot nek Imam Bukhari. Karena misalnya rawine gak Bukhari ya paling hadis masalah dia. Oh, ndak hadis sahih, ndak bisa dibuat pegangan kan. Dan Rawahul Bukhari tuntas ya, Pak. Ya, sesuai biasa ya, kamu harus biasa. Pulau ini tak senengi bapak ini itu biasa. Nggak isu ngantenin ini bapak melaku ya, ada keturunan, ada buatan melaku. Nggak takut itu yang ini pada ngemudi, ngantek duit. Bingung nggak menunjuk di duit ya. Ya sekarang kita ada duit kan jajan, ya orang mesti tinggal. Terus kadang jajan yang marung itu bayar udah 1.000. Zaman bapak sana di 1.000. Ya duit kok agen tak mau 10. Oh lagi duitmu paling cilik. Bapak sedang dikuyan. Ya dulu ya saya eskal kenapa gitu, saya ngerti. Bapak ingin mentertawakan dunia, itu jauh itu lucu, itu lucu-lucunan, itu jauh ibu apa? Walaupun ya. Ya kan laku-laku terus milih konco-koncone kadang 3 kilo paling kilo ya selang laku. Nggak neng jalan ketemu angkot terus numpak angkot, ya sih santai. Saya nggak ngasih mobil, soalnya bapak kalah. Mana nurun tengkulo-kulo ngepis di biasa gue mobil ini, bapak ini terus kabungan mobil sebenarnya kadang. Maku-maku sumpah angkor, kadang sipirnya jenis rotor kena bapak. Jadi kemudian, saat itu, mohon kalau terang sekuyan, enak jadi supir. Enak ya, enak jadi kiai, bantaban, nanti cuma